Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Bi rahmatillah, bi khalqillah, bi ma'fiyatillah. Alhamdulillah, para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Para penikmat-penikmat sholawat, para cahaya sholawat yang Allah terus jaga, Allah muliakan mudah-mudahan di dunia hingga di akhirat. Pertama-tama selalu kita doakan guru kita tercinta, Buya Yahya dan keluarga, juga semua para habaib, para kiai yang terus membimbing kita. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Allah berikan keistiqomahan semuanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh hajat dunia, hajat akhirat, wabil khusus hajat dakwah-dakwahnya. Baik teman-teman semua, malam Jumat, malam istimewa ini kami mengambil sebuah tema kematian yang membuat iri. Ya, kebetulan pada hari ini Camp Salawat sedang berduka. Ya, meninggal seorang pejuang hebat, kami. Beliau dari Aceh. Ya, tahun yang lalu kami bertemu, alhamdulillah. Beliau mungkin sudah 2-3 tahun ini di Camp Salawat. Ada satu hal teman-teman yang kita belajar. Ya, beliau ini sudah sakit 13 tahun. Ya, hidup di atas kursi roda dengan kondisi yang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bergerak, tangan pun tidak bisa leluasa seperti kita, hanya satu jari yang bisa dia gerakkan. Tapi ada satu hal yang membuat kita gemetaran. Sholawat beliau ini tidak pernah kurang dari 100.000. Ya, kadang-kadang mungkin kalau lagi sakit banget 60.000, 70.000, tapi luar biasa lah di atas 50.000. Ini yang membuat kami ingin sekali ketemu. Dan satu hal lagi yang membuat kita belajar dari beliau ini, teman-teman semua. Beliau ini seorang pejuang yang luar biasa. Ya, beliau hadir di banyak training Camp Salawat. Kebetulan Camp Salawat ini setiap harinya nggak pernah kurang gitu. Hari kemarin aja 12 grup training yang terbang. Ya, ribuan orang terbang setiap hari. Dan beliau selalu mengambil bagian di banyak grup-grup training. Jadi admin motivasi kah, jadi admin live kah, apapun yang dia ambil. Bayangkan teman-teman, dalam kondisi tangan yang hanya satu jari yang dia bisa gerakkan, ya, beliau melayani umat-umat yang ada di berbagai negara, berbagai kota. Ya, bahkan yang luar biasa teman-teman, yang dilayaninya nggak tahu dia sakit coba. Saking sempurnanya dia melayani, saking hebatnya dia melayani. Dan inilah yang akan menjadi inspirasi kita, dan mudah-mudahan malam ini akan menjadi malam indah, menjadi malam yang luar biasa, dan menjadi amal jariah buat beliau. Ya, beliau baru saja meninggal dengan meninggal yang luar biasa dalam kondisi yang masih dalam perjuangan. Beliau beberapa hari ini juga dalam kondisi yang begitu sakit pun terakhir masih melayani beberapa grup-grup perjuangan. Dan teman-teman semua, kita yang hidup dengan berbagai macam fasilitas, kesehatan, kadang-kadang ini mempertanyakan kepada kita, apa yang sudah kita berikan kepada perjuangan ini? Apa yang sudah kita lakukan buat bekal kepada mati? Bagaimana dengan sholawat kita? Ya, meninggalnya beliau didoakan ribuan orang para pejuang-pejuang sholawat. Ya, dari mulai tadi pagi, semua pejuang-pejuang kirim Al-Fatihah, bahkan malam ini pun ada istighosyah di berbagai markas-markas Camp Salawat. Ya, melantunkan membaca-baca Quran, sholawat, semua dihadiahkan kepada beliau. Ya, ribuan orang mengirimkan doa, ribuan orang mengirimkan sholawat, ribuan orang mengirimkan Fatihah, dan yang mengirimkan para pejuang-pejuang sholawat, yang mengirimkan orang-orang yang senantiasa lisannya bersolawat. Apakah ini bukan sebuah kematian yang iri buat kita semua teman-teman? Ya. Ini mungkin udah lebih dari kayak ulama besar kali ya, dirayakan oleh orang-orang, diperingati, disanjung-sanjung oleh orang-orang yang bukan hanya di Aceh. Disanjung dari mulai Hong Kong, Malaysia, semua kota, semua negara masih sanjungnya. Kenapa? Karena perjuangan yang luar biasa. Akankah kita mendapatkan anugerah seperti ini teman-teman? Masihkah kita bersolawat nanti di akhir hayat kita? Masihkah kita semangat berjuang menjadikan asbab umat di luar sana menjadi ahli-ahli saat berikutnya? Ya, ini yang akan menjadi renungan buat kita dari meninggalnya kami yang hebat, yang luar biasa. Dengan semua keterbatasannya, dengan semua ujian sakitnya, Allah muliakan beliau ini dengan sholawat nilai yang luar biasa. Ya, bayangkan, kondisi seperti itu sholawatnya bisa 50.000, bisa 100.000 malah kadang-kadang. Ya, dan itu pun masih bisa melayani banyak orang setiap harinya. Dan orang-orang yang dilayani belum menjadi ahli-ahli sholawat yang hebat. Bahkan mereka pun lahir jadi pejuang-pejuang yang hebat berikutnya. Ya, saat kami jumpa kemarin itu di Aceh, ya, kami sampai meneteskan air mata dalam kondisi di kursi roda, nggak bisa bergerak, bicara pun agak sulit, tapi luar biasa, berbinar-binar matanya karena semangatnya. Bagaimana setiap orang yang dia layani
harus jadi ahli sholawat katanya. Setiap orang dilayani harus jadi pejuang-pejuang sholawat berikutnya. Ya. Dan mudah-mudahan malam Jumat penuh berkah ini, ya kita doakan semua, dan mudah-mudahan beliau sekarang sedang dengan orang yang dia sanjung-sanjung dia rindukan. Dengan orang sosok mulia yang beliau dia rindukan. Dan kami yakin Rasulullah sedang bersamanya sekarang. Karena nama Rasulullah yang dipanggil ribuan kali. Nama-nama Rasulullah itu yang dia panggil ribuan kali setiap hari. Dan nama Rasulullah itu pun yang diajarkan kepada umat di luar sana akan dilantunkan juga ribuan kali oleh mereka di tempat-tempat mereka berada. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua teman-teman. Ya, guru kami Bu Yaya selalu mengingatkan bahwa kematian adalah nasihat terbaik. Karena apa? Karena semua orang akan mati. Kita akan mati. Semua yang mendengar pun akan mati. Ya, semua panjang umur, mudah-mudahan semua panjang umur, punya bekal dulu yang hebat. Tapi ini semua kita akan mati. Kita akan sampai ke titik di mana yang Allah sudah tentukan tidak akan bergeser sedetik pun, kita akan mati. Yang jadi pertanyaan sekarang teman-teman semua, apa bekal kita untuk mati? Ya, kalau di dunia ini susah, banyak yang nolong teman-teman, banyak yang nolong. Tapi kalau udah di kehidupan setelah kematian kita, yang nolong hanya amal kita. Dan sholawat kita sangat yakini. Ini menjadi amaliyah yang hebat, menjadi bekal terbaik. Bahkan ini menjadi amaliyah yang tidak tertolak. Dan mudah-mudahan perjuangan ini betul-betul membuat kita punya bekal terbaik bukan hanya untuk kita, tapi ini pun kita niatkan kepada orang kita cintai. Niatkan kepada orang tua kita, niatkan kepada guru-guru kita, dan kita pun niatkan pada keluarga kita agar kita bisa kumpul dengan mereka orang kita cintai, kumpul lagi nanti di surga dengan Rasulullah. Ya, dan kematian inilah yang harus ada terus di pikiran kita, di mata kita, di semua, agar kita menjadi orang cerdas. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Saat Rasul tanya, yaitu orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik buat kematiannya. Dan mudah-mudahan kita ini yang mendengarkan suara inilah semua, yang cemas dengan kematian kita. Apa bekal kita nanti saat menghadap Allah, ditanya nanti di mizan segala macam. Ternyata kita punya sholawat teman-teman semua, yang akan membingkai amaliyah kita yang lain. Ya, kita tetap sholatkan itu wajib, puasa itu wajib, semua wajib. Tapi amaliyah itu mungkin tertolak atau tidak terima. Kita pun akan usaha yang baik, tapi kita punya amaliyah hebat sholawat, ini yang pasti diterima, yang akan menjaga amaliyah-amaliyah yang lain, akan yang membingkai amaliyah-amaliyah yang lain. Dan mudah-mudahan teman-teman semua kita dianugerahi seperti mereka-mereka yang hebat ini. Ya, ada kami, ada Afa, ada Mundayung, pejuang-pejuang hebat yang mereka di akhir hayatnya masih menjadi seorang pejuang, masih sibuk melayani umat Rasulullah agar mereka bisa menikmati amaliyah hebat, amaliyah sholawat ini. Karena semua orang di luar sana tahu hebatnya sholawat, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara memperbanyak sholawat. Makanya perlu kita nih yang harus andil kerja keras menjadi asbab umat di luar sana menjadi ahli sholawat berikutnya. Ya. Semoga menginspirasi semua teman-teman. Semoga kematian ini membuat kita iri saat kita meninggal. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang terus kirim Al-Fatihah, banyak orang kirim sholawatnya, kirim semuanya. Dan ini menjadi inspirasi mereka menjadi berjuang yang lebih baik lagi, berjuang yang lebih hebat lagi, dan itu menjadi amal jariah hebat buat almarhumah insya Allah. Ya, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk punya bekal hebat, lebih hebat lagi nanti buat kehidupannya kekal abadi dekat dengan Rasulullah. Semoga menjadi inspirasi buat semua. Semoga Allah jaga semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.